Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Jakaria dari kelas manajemen E, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang International Financial Market. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak memakai facecam dikarenakan tidak memungkinkan, karena juga saya lagi sakit. Mohon pengertiannya. Langsung lanjut saja ke pengertian International Financial Market. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau saham atau obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber dalam seperti produk pertanian dan pertambangan. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek. Secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter dalam pasar keuangan internasional. Pertemuan antar pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek. Lanjut selanjutnya ada motif transaksi internasional financial market. Adanya batasan-batasan membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Batasan tersebut berupa perbedaan pajak, bea masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan pelaporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antar negara. Namun adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditor dan investor asing. Adanya batasan-batasan seperti di atas membuat kondisi perekonomian suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Keunikan perekonomian dari suatu negara yang memberikan keuntungan akan menarik kreditor dan investor asing untuk berusaha di negara tersebut. Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, ada tingginya tingkatan suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua atau B, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Yang C, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Motif untuk meminjam dari pasar asing. Tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Sumber dana internasional financial market.
Sumber pendanaan instrumen pasar uang hanya memperdagangkan instrumen jangka pendek. Oleh sebab itu, sumber pendanaan pasar uang merupakan sumber pendanaan jangka pendek. Berikut beberapa sumber pendanaan yang ditransaksikan dalam pasar uang. Yang pertama ada trade credit. Utang dagang adalah uang yang terutang kepada pemasok barang dan jasa sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa pada satu tanggal, tetapi membayar barang tersebut di kemudian hari. Utang dagang dipandang sebagai sumber keuangan gratis karena bunga biasanya tidak dibebankan oleh pemasok kecuali pembayaran telah jatuh tempo. Meskipun begitu, utang dagang mungkin saja membebankan biaya tersembunyi. Yang kedua, short term loan. Pinjaman jangka pendek adalah nominal tertentu yang disepakati untuk diberikan oleh bank kepada pemohon beserta biaya pengaturan yang harus dibayar tergantung pada jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. 3. Factoring. Factoring merupakan pendanaan jangka pendek yang dilakukan dengan membelanjakan penerimaan kas yang berkaitan dengan faktur yang belum dibayar. Cara ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menunggu pembayaran dan ditawarkan kepada perusahaan yang membeli piutang atau perusahaan faktor. Selanjutnya ada segmen pasar internasional financial market. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik kebutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan baik. Ada juga faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi internasional finansial. Deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan, dan analisis peluang keuangan, peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Pergeseran peranan dua jenis investor retail dan institusional dalam pasar keuangan merupakan faktor ketiga yang menyebabkan integrasi pasar keuangan. Ada jenis-jenis international financial market. Yang pertama atau A, pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Yang kedua, ada pasar euro credit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana terutama dalam kredit jangka menengah. Yang ketiga, pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dan yang terakhir, pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity atau equity investment. Lanjut, di sini ada mata uang yang diperdagangkan dalam international financial market. Ada 7 mata uang dunia yang biasanya diperdagangkan. Ketujuh mata uang tersebut terdiri dari: yang pertama ada dolar Amerika, yang kedua ada pound sterling, yang ketiga ada euro dolar, yang keempat ada Swiss franc, yang kelima ada Japanese yen, yang keenam ada Australian dollar, dan yang terakhir ada Canadian dollar. Lanjut kita masuk ke studi kasus ya. Di sini ada sebuah permasalahan tengah dihadapi oleh salah satu bank investasi terbesar di dunia. Deutsche Bank pada 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjualan subprime mortgage. Kesalahan penjualan tersebut terjadi sebelum krisis global 2008, pada saat harga perumahan Amerika Serikat mengalami bubble. Publik merespon dengan peningkatan kewaspadaan.
tidak terkecuali publik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa interkoneksi keuangan global telah meningkat, mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap kondisi perekonomian global. Adapun pelajaran yang kita dapat ambil, yaitu kasus Deutsche Bank ini menunjukkan bahwa kewaspadaan publik atas kesehatan institusi keuangan global semakin meningkat pasca krisis keuangan global 2008. Publik merespon berita permintaan penalti kepada Deutsche Bank dari Department of Justice dengan kekhawatiran bahwa bank tersebut akan menjadi too big to fail dan mengakibatkan krisis keuangan. Tidak dapat dipungkiri, lembaga keuangan dan sektor perbankan merupakan bagian dari perekonomian yang paling rentan terkena krisis. Kerentanan ini salah satunya disebabkan oleh konsep fundamental perbankan, yaitu liquidity mismatch. Aset tidak likuidnya ditopang oleh sekumpulan kewajiban yang sangat likuid. Sebuah shock pada persediaan kewajibannya dapat mempengaruhi kesehatan aset perbankan. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dari ucapan. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.